Apa sakit kok? Sudah. Masuk sih. Jangan ribut ya. Jangan keras ya. Ibu masuk baru ibu yang bersalah. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan layanan hari ini, hendaklah kita awali dengan doa. Ibu minta anak Fitri untuk memimpin kita dalam doa. Semoga kita berdiri. Ibu guru dan teman-teman semua, berdasarkan hati dan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas limpah dalam pekan ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan pembelajaran kami. Bimbinglah kami di setiap pembelajaran yang akan terima dari guru kami. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih Fitri sudah membawa kita dimulai pagi ini. Selanjutnya anak-anak, apa kabar? Lebih semangat lagi. Apa kabar kelas 8B? Oke, tetap semangat ya. Supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu melakukan kegiatan absensi dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu minta ketua kelas untuk melaporkan nama siswa yang tidak hadir hari ini. Silakan ketua kelas. Matius Fransiskus Nono tidak hadir. Alasannya? Sakit. Jadi kalian punya teman hari ini tidak hadir karena sakit ya. Nah, Ibu mohon doa dari teman-teman semua agar teman kalian ini cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan layanan yang akan datang. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif dan efisien. Adapun tujuannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi cara belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan cara belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, dengan mendapatkan materi layanan cara belajar efektif dan efisien, siswa atau peserta didik dapat mengubah sikap belajarnya menjadi lebih baik. Itu tujuan daripada kegiatan layanan kita hari ini. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan kita tempuh dalam kegiatan layanan hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi lewat tayangan slide PowerPoint nanti, dan kalian diminta untuk memperhatikan. Sambil menayangkan materi PowerPoint, Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Setelah selesai menjelaskan, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok diskusi. Masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Di dalam kelas ini ada berapa orang? 15. Ada 15, berarti kita bagi 3 kelompok, satu kelompok jumlahnya 5 orang. Ibu akan memberi materi diskusi dan masing-masing kelompok dengan durasi waktu 5 menit berdiskusi. Hasil diskusinya, kelompok 1 yang paling pertama dia akan mempresentasikannya, dan kelompok 2 dan kelompok 3 memberi tanggapan atau masukan terkait dengan materi yang disampaikan
dikembalikan oleh kelompok 1. Begitupun sebaliknya ketika kelompok 2 mempresentasi, kelompok 1 dan kelompok 3 memberi tanggapan. Sampai kelompok 3 mempresentasi, kelompok 1 dan kelompok 2 memberi tanggapan atau masukan. Alur kegiatannya seperti itu. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Sebelum Ibu memaparkan materi tentang cara belajar efektif dan efisien, Ibu minta salah satu siswa untuk membagi pengalaman, sharing pengalamannya terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin di rumah, apakah dia sudah menerapkan cara belajar efektif dan efisien? Silakan berbagi pengalamannya dengan teman-teman dalam kegiatan kita hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau anak-anak? Iya, Tini, silakan Tini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur, saya belum pernah menerapkan cara belajar efektif dan efisien di rumah waktu di sekolah. Hal ini berdampak pada prestasi saya yang semakin menurun, di mana nilai mata pelajaran banyak yang belum memenuhi standar KKM. Iya, tepuk tangan untuk Tini dulu. Teman-teman sudah mendengarkan pengalaman dari Tini bahwa selama ini Tini itu belum pernah menerapkan cara belajar efektif dan efisien di rumah, sehingga prestasi belajarnya menurun, terus nilainya belum memenuhi standar KKM. Ibu rasa mungkin sebagian besar dalam kelas ini pasti punya pengalaman seperti ini. Oleh karena itu, dengan kegiatan layanan hari ini tentang cara belajar efektif dan efisien, Ibu berharap kalian bisa memperhatikannya dengan baik dan pulang bisa menerapkannya itu dalam kegiatan pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu Ibu akan menyampaikan materi layanan klasikal tentang cara belajar efektif dan efisien lewat tayangan PowerPoint, dan kalian bisa memperhatikannya dengan baik. Durasi waktu kita 30 menit ya anak-anak. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya agar kegiatan layanan klasikal kita berjalan optimal. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang mau memberi pengertian, memberi definisi tentang belajar? Biasa belajar tuh? Biasa. Ya, dari TK belajar, dari SD belajar, sekarang sudah sampai SMP kelas 8 pasti belajar. Yang kamu ketahui tentang belajar itu apa? Iya, Nadia silakan. Belajar adalah proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Iya, luar biasa sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk teman pemuda. Jadi proses yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Jadi kamu belajar dari TK, dari SD sampai SMP pasti ada perubahan tingkah laku tidak? Pasti ada. Contoh seorang anak belajar untuk mulai berjalan. Berarti dia harus melewati suatu tahapan, mulai dari mana? Merangkak, terus orang tua tuntut untuk berdiri, terus dia melangkah satu demi satu sampai terakhir dia bisa berjalan. Itu yang namanya proses belajar. Kalau ada belajar pasti ada perubahan tingkah laku. Saya belajar mengenal huruf. Perubahan tingkah laku yang terjadi sebentar adalah harus bisa membaca. Itu yang namanya belajar. Kalau kamu belajar tidak ada perubahan, itu bukan namanya belajar. Belajar harus ada perubahan tingkah laku. Bisa mengerti? Bisa. Oke, sekarang perhatikan PowerPoint. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Bari Jamara, bukan menurut Irfan tapi menurut Bari Jamara, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Yang kedua, menurut James Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Terus menurut Crombass,
belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. Terus menurut Howard Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Dari pengertian para ahli, maka ibu menyimpulkan bahwa belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui satu tahapan-tahapan yang akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Jadi kamu belajar itu lewat tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu kamu lewati yang pada akhirnya akan memperoleh suatu hasil. Bisa paham? Bisa. Seperti ibu kasih contoh tadi. Anak belajar untuk berdiri, dia harus lewati tahapan-tahapan. Mulai berangkat, belajar dituntun oleh orang tua, melangkah sendiri, 1-2 langkah, dan yang terakhir dia bisa berjalan. Itu yang dinamakan proses belajar. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana cara belajar efektif dan efisien? Seperti yang sudah di-sharing oleh Tini tadi, selama ini Tini tidak pernah menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Cara belajar yang baik dan benar itu seperti apa itu? Saya yakin dalam kelas ini belum bisa menerapkan cara belajar yang baik dan benar. Sekarang kita lihat. Yang pertama, tetapkan tujuan. Jadi setiap orang mau berbuat sesuatu itu pasti punya tujuan. Begitupun kamu datang sekolah punya tujuan tidak? Punya tujuan. Saya belajar tujuannya untuk apa? Misalnya saya sudah di kelas 8 sampai kelas 9 nanti saya punya tujuan tambah dari kelas 9 saya mau sekolah di sekolah favorit di Kota Bejawa. Misalnya saya mau sekolah diterima di SMA Suradikara. Makanya dari sekarang kamu harus belajar karena sekolah diterima di sekolah favorit, nilainya harus di atas 80 setiap mata pelajaran. Ketika kamu menetapkan tujuan, maka motivasi belajar itu akan datang. Meski malas-malas mau belajar, ketika kamu ingat, saya punya tujuan supaya saya sekolah di SMA Suradikara, maka dengan sendirinya motivasi akan bangkit. Jadi sebelum belajar harus tetapkan tujuan dan target. Jangan belajar karena takut besok Pak Bu Anis mau pukul saya karena saya nilai keuangan rendah. Saya takut guru matematika itu orangnya keras. Jangan takut seperti itu, tapi belajar karena punya tujuan dan target yang jelas. Paham? Oke. Yang kedua, atur jadwal belajar. Sudah pernah buat roster di rumah? Selain roster yang ditempelkan di sekolah ini, roster harian yang kamu buat untuk belajar di rumah ada? Kalau tidak ada, mulai dari sekarang, sepulangnya dari sini sebentar, selesai menerima layanan, buat itu jadwal belajar. Ibu kasih contoh, kecuali sakit atau ada kedukaan di rumah, mungkin kita tidak bisa belajar. Tapi kalau tidak ada alasan yang mendesak, usahakan jadwal yang sudah dibuat itu ditaati dan belajar. Bisa tak? Bisa. Iya. Yang berikutnya, buat suasana belajar yang nyaman. Masing-masing kamu bisa kenali gaya belajar. Ada yang belajarnya sambil nonton, ada yang belajar sambil makan, ada yang belajar sambil dengar musik, ada yang belajar maunya di tempat tertutup, jauh dari keramaian. Itu masing-masing gaya belajar orang ya. Jadi masing-masing kamu kenali kamu punya gaya belajar, belajar sesuai dengan gaya kamu masing-masing. Buat senyaman mungkin agar apa yang kamu pelajari bisa dipahami. Oke? Yang berikutnya, buat apa? Buat ringkasan, membuat ringkasan. Ringkasan itu penting ya buat kamu. Ibu kasih contoh. Kamu belajar pelajaran eksakta. Pelajaran eksakta tuh yang sains, matematika, IPA itu yang eksakta ya. Itu berat toh? Nah, jadi untuk memudahkan kamu sepulang dari sekolah, minta orang tua beli buku kecil seperti ini. Kamu buat ringkasan dalam buku ini. Khusus matematika, ringkasannya apa? Tulis rumus-rumus yang kamu anggap itu sulit. Kemana-mana bawa dengan buku, mau nonton TV, ketika jeda di iklan kau bisa lihat kembali rumus-rumus itu. Buat seringkas-ringkasnya supaya itu kamu bisa belajar dan mudah dipahami. Tetapi kalau kau belajar, kau buka semua
materi pertama sampai terakhir pasti jenuh tidak? Jenuh. Tetapi kalau gambar dalam bentuk ringkasan dibuat semenarik mungkin, pakai pensil warna atau apa, itu kok belajar lebih masuk ketimbang kau belajar semua materi diberikan. Yang berikutnya, buat akronomi yang mudah diingat. Tahu akronomi? Tidak tahu? Akronomi itu kumpulan dari kata-kata atau huruf-huruf yang dibuat secara singkat supaya mudah dihafalkan. Ibu kasih contoh. Kamu belajar tentang asas pemilu. Apa itu? Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Maka buat akronomi asas pemilu adalah luber supaya mudah diingat. L itu langsung, U itu apa? Umum, B bebas, R rahasia. Singkatnya seperti itu. Terus warna pelangi apa? Iya, lebih singkatnya mejiki ibu. Terus 9 bahan pokok. Buat akronimnya yang mudah diingat namanya sembako. 9 bahan pokok seperti itu. Ada pelajaran yang sulit, kamu buat akronominya, singkatannya supaya mudah diingat. Oke, yang berikutnya, pahami bukan menghafal. Siapa di sini yang punya tipe belajarnya menghafal? Bisa kenali tipe belajar, ada yang menghafal, terus ada yang belajar hanya dengan memahami. Terus Nadia, kalau tipe menghafal itu ketika kamu umur masih muda itu ingatannya masih kuat, tetapi kalau makin lama makin ini ingatan semakin menurun. Kalau bisa ibu sarankan belajar lebih baik pakai memahami, karena menghafal itu ketika kamu lupa satu kalimat maka akan lupa semuanya. Tetapi belajar pakai memahami saja. Kamu baca satu alinea atau satu paragraf, kamu bisa ambil kesimpulannya. Ini berbicara tentang ini, langsung ambil kesimpulan. Belajar pakai pahami tapi jangan menghafal. Yang berikutnya, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Orang bilang kalau malu bertanya sesat di mana? Di jalan. Jalan-jalan sampai di pertigaan mau ke Buamangnya tidak tahu jalan. Berdiri terus di situ orang yang tidak mau tanya tuh, di situ kau akan sesat, kau akan tidak tahu. Begitupun dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kalau di akhir pembelajaran, guru minta, ya anak-anak ada yang belum paham silakan bertanya. Ada yang bertanya selama ini? Tidak ada, takut. Makanya kalau ada yang belum mengerti silakan bertanya. Kalau dalam kelas takut bertanya, ketika guru sudah di ruangan, samperin di ruangan, bisa bertanya, berkonsultasi dengan ibu terkait materi yang belum mengerti. Kalau tidak bisa dengan ibu atau dengan bapak guru, silakan dengan teman-teman. Teman-teman yang sudah bisa, silakan berdiskusi, bertanya, agar bisa paham materi yang disampaikan. Yang terakhir, apa pantang pantang menyerah, gagal satu kali, jangan tidur terus, tetapi berusaha untuk bangkit. Kita belajar itu berjalan bukan seperti berjalan di aspal, hopnis, tetapi kita berjalan di batu kerikil. Banyak hambatan, tantangan yang akan kamu dapatkan nanti. Perjalanan kamu masih terlalu panjang, baru SD, sekarang sudah SMP. Masih ada banyak tahapan yang kamu lewati, ada banyak tantangan, rintangan yang akan kamu hadapi nanti. Pesan dari ibu, jangan pantang menyerah, tetap bangkit, berusaha supaya cita-cita bisa tercapai. Itu tentang bagaimana menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya tentang strategi. Ibu, strategi apa yang baik untuk kami supaya kami bisa belajar efektif dan efisien dan prestasi belajar kami bisa meningkat? Ibu mau dengar pengalaman dari kelas ini, siapa yang sudah menerapkan cara belajar efektif dan efisien? Oke, anak-anak ada? Iya, silakan. Vivi mau berbagi pengalaman. Teman-teman silakan dengar pengalaman dari Vivi tentang bagaimana dia menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Silakan Vivi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan
Ya. Dan yang ketiga, selalu bertanya jika ada kesulitan dalam belajar. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Iya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk Vivi. Ini strategi belajar dari Vivi yang selama ini sudah diterapkan di rumah ya. Ambil hikmahnya, hal-hal yang positif dari teman-teman yang sudah berbagi. Silakan kalian ambil, kalian tiru, dan kalian terapkan itu dalam kegiatan pembelajaran setiap hari di rumah. Ibu yakin kalau dalam kelas ini bisa menerapkan cukup 4 strategi yang sudah Vivi terapkan tadi. Kamu tidak akan adanya remedial dalam setiap mata pelajaran. Prestasi belajar pasti akan meningkat. Oke, perhatikan di depan tentang strategi belajar efektif dan efisien. Yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan dikumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Hari ini hari Minggu, besoknya hari Senin. Jadi besoknya saya les apa? Mulai siapkan dari hari Minggu malam buku-buku materi pelajaran yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran besok. Kumpulkan itu di atas meja dengan rapi, tapi jangan lupa sebelum memasukkan ke dalam tas, baca-baca kembali materi. Supaya bangun pagi tidak fokus apa, mana cari baju, mana cari buku, mana cari tas. Akhirnya tiba di sekolah sudah terlambat. Tetapi kalau jadi anak siswa yang baik itu mulai malam siapkan buku-buku pelajaran yang akan dipelajari, kumpulkan yang rapi di atas meja, baca kembali materi-materi, isi kembali di dalam tas, besok siap berangkat ke sekolah dalam keadaan siap. Bisa? Bisa. Oke, yang kedua, mulailah belajar buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Oke, sudah Ibu sampaikan yang pertama tadi. Oh, besok saya les pertama matematika. Mulai baca sudah. Ambil buku paket, baca-baca. Begitupun buku-buku lain yang berkenaan dengan materi. Hari ini baca-baca untuk persiapan besok. Jangan nonton TV-nya sampai larut malam. Besok mau datang sekolah baru cari buku kiri kanan. Cari baju di mana, cari sepatu di mana. Itu bukan karakter anak sekolah. Oke. Yang berikutnya, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan kira-kira 20 menit. Jadi setiap pelajaran itu upayakan membaca cukup 20 menit dan kamu pahami. Jangan baca bukunya sampai 2-3 jam tapi tidak paham itu sama saja. Ambil IPA, pelajari 20 menit, ambil kesimpulannya. Setelah kamu baca-baca, kamu bisa menarik kesimpulan. Tadi Pak, pelajaran hari ini berbicara tentang ini. Sudah. Berikutnya ambil lagi matematika, baca-baca terus tarik kesimpulannya supaya mudah dipahami. Jangan belajarnya sistem kebut semalam SKS biasanya bahasa istilah. Besok saya ujian matematika dan IPA. Hari ini saya baru mau membuka dari bab 1 sampai bab 5. Pusing tidak? Kau belajar dari pagi, mete malam, sambung pagi, aku yakin itu tidak akan berhasil yang baik ya. Tapi belajar seperti kau menyicil, orang tua menyicil uang koperasi sedikit-sedikit. Begitupun kamu, belajarnya pakai cicil. Hari ini saya belajar 20 menit, besoknya belajar lagi 20 menit, dan seterusnya. Bisa tak? Bisa. Oke, berikutnya, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Jadi setiap materi yang kamu baca, itu kamu pahami, jangan asal baca saja. Misalnya alinea pertama, saya belajar PKN berbicara tentang apa? Kamu pahami, jangan menghafal. Kalau belajar menghafal, lupa satu kata, lupa satu kalimat, maka akan lupa semua. Berikutnya, catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang sudah mengerti. Seperti Ibu sampaikan tadi, catat pokok-pokok yang penting, matematika misalnya mencatat rumus. Catat dalam buku yang menarik mungkin supaya kamu belajar juga tertarik. Pakai penggaris, apa semua, beri pewarna, seperti buku kamus kok. Baca, kalau tidak mengerti tanyakan kepada kakak dan ibu guru, kalau tidak kepada teman-teman yang sudah mengerti. Yang berikutnya, yang keenam, untuk
jika tidak menerapkan cara belajar efektif dan efisien, maka target dan tujuan belajar tidak tercapai. Iya, terima kasih. Maria sudah memberikan masukan tentang bagaimana akibatnya kalau tidak belajar, tidak menerapkan cara belajar efektif dan efisien adalah target dan tujuan tidak tercapai. Target tadi saya mau sekolah di SMA Suradikara, sekolah favorit kan? Di Flores. Tetapi tidak bisa tercapai karena kamu tidak belajar menerapkan cara belajar efektif dan efisien, yang berakibatnya prestasi belajar menurun. Jadi cita-cita tujuannya untuk sekolah di sekolah favorit tidak bisa tercapai. Terima kasih masukan dari kelompok 1. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Iya, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin menambah jawaban dari kelompok 3. Salah satu akibatnya adalah orang tua pasti akan kecewa. Iya, orang tua pasti kecewa. Terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Orang tua kecewa, yang pastinya kecewa. Kalau datang pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan, tapi prestasi belajarnya menurun. Pasti orang tua kecewa. Jadi kalau akibatnya tidak belajar, tidak bisa menerapkan cara belajar efektif dan efisien, maka akibat yang kamu rasakan tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3 dan juga sudah ditambahkan oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Sudah? Oke, Ibu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian semua, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar, yang sudah berpartisipasi aktif. Selanjutnya, anak-anak, kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jangan lupa tetap jaga jarak. Akhir kegiatan layanan ini, aku akan kembali memberikan kamu lembar kerja peserta didik. Jadi bagikan nanti, silakan kamu perhatikan dan kepada yang sudah ibu bagikan tadi. Itu lembar kerja peserta didik, namanya LKPD. Di situ kalian diminta untuk membuat mind mapping. Mind mapping itu peta konsep ini apa, poin-poin penting tentang cara belajar efektif dan efisien. Silakan baca petunjuknya, petunjuk nomor 1 sampai nomor 4. Siapkan kertas manila, spidol berwarna dan penggaris. Yang kedua, masing-masing kelompok jadi dalam satu kelas ini ada 3 produk proyek, 3 produk dan poster yang akan kamu hasilkan nanti. Terus yang kedua, yang ketiga itu masing-masing kelompok menulis bagaimana cara belajar efektif dan efisien didesain menarik mungkin. Jadi kamu tulis cara belajar efektif dan efisien 1, 2, 3. Terus ajak adik-adik, ayo silakan ayo teman-teman tetap semangat. Jangan lupa terapkan cara belajar efektif dan efisien di rumah maupun di sekolah. Dibuat semenarik mungkin dalam kertas manila dan kamu hasilnya nanti kamu tempelkan di majalah dinding maupun di kamar belajar kamu masing-masing. Bisa paham? Bisa. Jangan lupa deadline waktu pengerjaannya 1 minggu setelah ibu menyampaikan materi layanan ini. Berarti minggu depan ya, Bu. Jadi kalau ada yang belum mengerti terkait dengan LKPD yang akan kamu kerjakan nanti, silahkan ke ruangan BK di ibu. Di sana kamu silahkan bertanya kepada ibu terkait dengan LKPD yang belum kamu mengerti. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, selain itu juga kamu akan mengisi instrumen untuk kegiatan kita hari ini. Silakan bagi instrumennya. Masing-masing orang tulis dengan nama. Di situ ada 6 item. Ada 6 item, silakan isi dengan skornya masing-masing ya. Jadi skor 4 itu, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup,
materi kamu sangat membutuhkan, silakan beri tanda centang di kolom nomor 4. Jadi itu sebaliknya. Bagaimana, ada pertanyaan? Nanti kalau sudah selesai isi, kumpulnya di ketua kelas. Bentar ketua kelas bisa antar ke ibu ya? Iya. Bisa paham? Bisa. Instrumennya seperti itu, terus LKPD-nya. Jangan lupa baca petunjuknya, deadline waktunya. Dan kalau tidak mengerti, silakan ke ruangan ibu. Oke anak-anak, perhatikan di sini. Waktu kita sudah 30 menit. Durasi kegiatan layanan kita sudah lebih 30 menit. Ibu rasa kegiatan kita sampai di sini dulu tentang materi layanannya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan di akhir kegiatan kita hari ini terkait dengan materi layanan tentang cara belajar efektif dan efisien? Ada yang buat kesimpulan? Kalau tidak ada, ibu akan membuat kesimpulan. Silakan perhatikan di sini. Nah, belajar itu adalah proses individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Jadi harus melewati tahapan-tahapan. Yang kedua, jangan lupa menerapkan cara belajar efektif dan efisien yang baik dan benar di rumah, supaya bisa merubah perubahan prestasi belajar kamu meningkat, bukan menurun. Terus yang kedua, nilai yang kamu peroleh di setiap mata pelajaran itu memenuhi standar KKM. Usahakan tidak ada remedial untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, terapkan kegiatan cara belajar efektif dan efisien di rumah. Dan yang paling penting adalah strategi belajar itu yang harus kamu terapkan baik di rumah maupun di sekolah, supaya kegiatan prestasi belajar meningkat, nilai KKM di atas standar, dan tidak ada lagi yang namanya remedial. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Dengan demikian materi layanan kita sampai di sini. Minggu depan ibu akan masuk kembali di kelas ini dengan materi layanan klasikal tentang cara bergaul remaja. Dan kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Salah satu siswa di